Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisikawan muda, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam podcast Osilasi 2023. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Nindya Rifanti Hayuningtyas dari bidang informasi dan komunikasi yang akan menemani kalian dalam podcast kali ini. Oh iya, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang suatu yang menarik nih, yaitu tentang PKM. Tentunya dengan narasumber kita yang istimewa, ada Kak Isnaini Yulianingtyas. Halo Kak, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin Kak Isna ini bisa menjelaskan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada mahasiswa baru nih Kak. Oke, halo mahasiswa fisika baru nih. Kenalin, aku Isnaini Yulianingtyas, biasa dipanggil Isna. Nah, aku mahasiswa fisika angkatan 19. Aku berpengalaman di PKM sebagai pernah finalis Pimnas di Pimnas 34 dan Pimnas 35. Oke, mungkin langsung aja ya Kak ke topik pembahasannya nih tentang PKM. Dari Kak Isna ini bisa jelasin nih tentang apa sih itu PKM? Kan mungkin mahasiswa baru nih masih asing ya Kak dengan kata PKM. Oke, nah kita harus tahu terlebih dahulu nih apa sih PKM itu. Nah, PKM itu sebenarnya singkatan nih dari program kreativitas mahasiswa. Nah, PKM ini salah satu program yang diadakan oleh Dikti atau Kemenristek Dikti, di mana program ini mengajak mahasiswa untuk mengembangkan keilmuannya, nggak hanya dari satu rumpun ilmu, tapi dia bisa berkolaborasi dari beberapa rumpun ilmu lainnya, bisa eksata maupun sosum, itu mereka bisa berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang inovatif dan juga kreatif. Nah, PKM sendiri ini itu muaranya nanti itu ada di Pimnas atau Pekan Ilmiah Nasional. Nah, disitulah kalian akan benar-benar bertarung nih sama universitas-universitas lainnya untuk mengadu ide kalian. Seberapa kuat sih ide kalian itu diadu sama universitas-universitas lainnya dengan tim-tim lainnya yang tentunya nggak kalah hebat dari tim kalian gitu. Wah, keren banget nih ya teman-teman PKM ini. Nah, untuk tujuan dari PKM sendiri itu apa sih Kak? Oke, tujuannya sendiri itu ada 3 nih. Nah, kalian kalau mengikuti PKM yang pertama itu kalian dituntut untuk tahu dan taat aturan nih. Ketika kalian mengajukan proposal itu kalian harus benar-benar baca pedoman sedetail dan seteliti mungkin. Nah, hindari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya itu kecil dan nggak kasat mata seperti spasi. Spasi kalau di pedoman itu tertera gitu, spasinya harus 1,15, hurufnya harus Times New Roman. Nah, itu tidak boleh kelewat, atau misal tidak harus ada cover. Kalian memaksakan itu ada cover, itu sesuatu hal yang sangat fatal jika itu dilaksanakan. Kejadian di tahun ini, ada tim itu nggak rata, paragrafnya tuh nggak rata kanan kiri, itu juga bisa menjadikan itu salah satu hal yang nggak lolos. Meskipun ide kalian tuh sebagus apapun, sekeren apapun ide kalian, menyelesaikan masalah apapun, tapi kalau dari awal proposal kalian udah tidak mengikuti aturannya ada, itu otomatis gagal gitu di tahap pertama. Karena di PKM itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu secara administrasi, secara ketaatan aturan, terus baru kedua baru ke konten kalian. Kalau administrasi kalian saja udah nggak lolos, itu ya kalian nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Terus yang kedua itu kalian dituntut untuk kreatif dan inovatif nih, sesuai dengan tema osilasi kali ini. Nah, kalian itu menciptakan ide yang memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar kalian gitu. Entah itu berbentuk riset atau produk usaha, itu harus kalian menginovasikan sebuah produk yang kreatif gitu. Selanjutnya kalian bisa berkolaborasi dengan rumpun ilmu yang lain. Misal kita di MIPA ya, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Kalian bisa nih berkolaborasi satu sama lain untuk menghasilkan produk yang inovatif dan kreatif. Nah, itu tadi ya teman-teman, kalau kalian mau ikutan PKM, jadi jangan menyepelekan hal-hal kecil agar PKM kalian itu bisa lolos pendanaan. Selanjutnya nih Kak, kan PKM itu banyak macamnya ya Kak. Mungkin Kak Isna bisa jelasin macam-macam dari PKM dan juga perbedaan tiap PKM-nya itu bagaimana sih Kak? Oke, nah PKM itu ada 2 jenis ya, ada yang pendanaan dan juga ada yang
insentif. Kalau yang pendanaan itu ada 8 bidang seperti PKM RE, PKM RSH, PKMK, PKMPM, PKMTI, PKMKC, PKMKI, PKMVGK. Nah, itu yang pendanaan yang muaranya nanti ada di PIMNAS. Nah, ada dua PKM insentif namanya PKM GFT dan juga PKM AI gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, kalau kalian mau ikutan PKM, jadi ada banyak nih pilihannya. Selanjutnya nih Kak, kalau kita mau ikut PKM, pasti kan ada persyaratan ataupun hal-hal yang perlu dipersiapin nih Kak. Nah kita itu harus persiapin apa aja sih Kak, agar PKM yang kita ajukan itu lolos pendanaan? Oke. Hal yang paling utama adalah kan tadi udah disebutkan nih beberapa banyak jenis PKM. Kalian harus identifikasi dulu kalian ingin masuk ke kamar mana atau masuk ke kelas PKM apa, apakah PKMK, PKMKC, PKMPI atau PKMPM dan sebagainya. Nah, kalian harus IDKR itu harus tepat jenis PKM-nya. Ketika itu salah kamar itu menjadi sebuah hal yang fatal. Misal kalian PKMK, misal ini salah satu contoh ya, ada produk pendidikan yang itu dia terlalu melebihkan ke misal dia mitranya dengan sekolah gitu. Nah, jangan sampai itu kalian terjerumus ke PKMPM, jatuhnya kan nanti kalian menelitinya ke siswanya, padahal kalian produknya PKMK yang harus lebih ditonjolkan kewirausahaannya. Terus yang tips and triknya inovasi kalian itu harus berangkat dari sebuah masalah. Jangan berangkat pada sebuah produk, misal kalian ingin mengembangkan produk A gitu. Kalian cari-cari nih masalahnya yang sesuai dengan produk A. Itu hal yang kurang baik gitu atau nggak baik jika dilakukan di PKM. Nah, sebaiknya kalian cari dulu nih masalah yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misal masalahnya dulu ada limbah deterjennya itu kan masalah yang sangat dekat dengan sekitar kita. Jadi kalian dari limbah itu kalian menginovasikan apa sih produk yang sekiranya untuk mengatasi masalah tersebut. Produk tersebut juga harus menerapkan ilmu-ilmu intelektual kalian. Jadi PKM itu identik dengan intelektual gitu. Misal kalian menggunakan bahan A, misal bahan kimianya pakai nanopartikel zinc oxide gitu. Nah, kenapa sih kalian pakai itu? Itu kalian harus ada dasar intelektualnya. Jadi jangan mengembangkan produk yang hanya sesuai yang ada di pasaran. Misal trennya sekarang hampers gitu kan. Nah, kalian harus, misal kalian mau mengembangkan itu, harus ada apa sih yang lebih kreatif, apa yang membedakan produk kalian sama yang sudah ada gitu. Lebih ditonjolkan ke intelektualnya. Nah itu tadi ya teman-teman beberapa hal yang harus kalian persiapin kalau emang kalian benar-benar mau ikutan PKM, dan juga itu tadi tips dari Kak Isna beberapa juga bisa kalian terapin nih. Selanjutnya nih Kak, Universitas Negeri Malang ini kan selalu mengikuti beberapa PKM ya Kak. Nah sepengetahuan Kak Isna nih, ada berapa sih Kak prestasi yang udah diraih sama PKM Universitas Negeri Malang? Oke, nah Universitas Negeri Malang ini sudah cukup bagus nih, sudah bisa menyaingi kampus-kampus lainnya. Terbukti pada tahun 2021 itu UM itu sudah mencapai di peringkat 5 besar di PIMNAS. Jadi PIMNAS itu kita di ranking nih 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 besar. Nah, ranking tersebut itu dilihat dari perolehan medalinya nih. Nah, di 2021 UM sudah masuk peringkat 5, itu tidak menjadikan puas diri gitu. Kita terus mengupgrade ketika di tahun 2023 itu kita naik lagi ke peringkat 4 gitu, di mana itu ada seingat saya 3 emas, 3 perak dan 3 perunggu yang berhasil didapatkan oleh tim UM. Jadi itu membawa UM di peringkat 4 besar gitu. Wah, keren banget ya teman-teman prestasi dari PKM Universitas Negeri Malang ini. Oke, aku mau tanya nih Kak, kan kita ini dari mahasiswa Departemen Fisika ya Kak. Nah, kira-kira PKM seperti apa sih Kak yang cocok buat kami nih mahasiswa Departemen Fisika? Oke, PKM yang cocok. Karena fisika eksakta yang paling pertama cocok PKM RE, riset eksakta. Bagi kalian yang ambilnya prodi fisika murni ini, kalian banyak nih yang bisa dieksplor. Misal fisika material itu banyak riset-riset yang bisa dikembangkan untuk diangkat menjadi PKM RE gitu. Kalian bisa join nih, kayak tanya-tanya sama dosen atau tanya-tanya ke PKM Center, apa sih PKM RE tipsnya gitu. Nah, selanjutnya kalau yang pendidikan itu biasanya ada PM
pengabdian masyarakat nih Kak. Jadi kalian mengembangkan sebuah media pembelajaran inovatif yang itu ditujukan di sekolah-sekolah. Jadi kalian menggandeng satu sekolah, misal SMAA gitu, kalian mengembangkan atau menerapkan media pembelajaran di situ gitu. Kalian mengeksplor pembelajaran di situ, efektifnya seperti apa hingga mengubah pembelajaran. Ada satu lagi yang cocok itu PKMK. Jadi PKMK itu kewirausahaan. Meskipun kita anak IPA itu banyak nih PKMK-nya itu banyak yang lolos gitu. Itu mengindikasikan bahwa sebenarnya fisika itu juga bisa ilmunya itu bisa dijadikan produk usaha gitu. Ada lagi PKMKC, kalian nih yang fisika murni atau pendidikan yang ingin mengembangkan elektronika, nah itu bisa mengeksplor diri kalian ke karya cipta. Kalian bisa bikin prototipe, bisa bikin ekspor robot mungkin yang menyelesaikan masalah. Kemarin itu ada robot PKMKI ya, PI itu harus ada mitra, tapi itu penerapan teknologi juga. Itu dia mengembangkan robot pengadu yang buat keramiknya itu dikembangkan itu ketika dia bermitra dengan salah satu rumah keramik di Dinoyo, itu bisa meningkatkan produktivitas. Itu PKM PI gitu. Itu ya beberapa PKM yang cocok nih untuk kalian di Departemen Fisika. Nah itu tadi ya teman-teman dari Kak Isna. Oke, mungkin aku mau tanya lagi nih Kak, motivasi Kak Isna buat ikutan PKM itu apa sih Kak? Oke, motivasi PKM itu apa ya, hal yang unik gitu loh. Di saat banyak hal yang akan kalian dapetin, nggak hanya kalian bisa terjun ke PKM, kalian tuh bisa menambah relasi teman kalian gitu, karena PKM itu dituntut untuk kalian bisa berkolaborasi gitu dengan departemen-departemen lainnya. Kalian bisa kenal anak desain, DKV, anak teknik, bahkan kalian bisa berkolaborasi, kalian bisa saling bertukar pikiran, sharing, itu yang hal-hal yang seru seperti itu. Terus yang kedua, kalian bisa nih ketika kalian timnas, kalian bisa kenal universitas-universitas lain, kalian bisa kenalan, bisa sharing ide kalian. Nah ide kalian itu bisa kalian jadikan evaluasi gitu evaluasi di tahun berikutnya. Misal kalian belum rezekinya sampai PIMNAS, itu bisa kalian evaluasi apa sih yang kurang sehingga bisa ke depannya. Terus PIMNAS itu seru, kalian bakal dibina sama PKM Center UM. Terus kalau misal kalian, ya ini bonus ya, kalau kalian menang PIMNAS itu kalian bisa dapat reward yang sepadan dengan apa yang kalian hasilkan. Terus PKM sendiri tuh juga bisa dikonversi nih kalau saat ini ke mata kuliah gitu, karena ikut Merdeka Belajar. Wah itu tadi ya teman-teman keuntungan dari kalian kalau mau ikutan PKM. Oke Kak, karena ini udah di penghujung acara, mungkin Kak Isna bisa menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu nih Kak. Oke, banyak teman-teman yang join ikut PKM. Jangan takut untuk ikut PKM, karena PKM kan kalau misal orang-orang bilang kan waktunya pelaksanaannya lama nih sampai 6 bulan. Nah di situ tuh kalian bakal seneng gitu, bakal ada hal-hal menarik nih yang bisa dikerjakan. Jadi PKM itu seru, dan kalau sampai PIMNAS itu ada sesuatu hal yang kalian dapatkan, itu yang momen yang berharga gitu. Jadi jangan lupa ikut PKM. Baik, terima kasih banyak Kak Isna waktunya untuk sharing pengalamannya terkait PKM. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa dan juga jangan ragu buat berprestasi membanggakan PKM UM ya. Oke, terima kasih Kak sebelumnya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa cek sosial media kita di bawah ini. Sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.